Shalom, selamat pagi jemaat Egg Blessing yang dikasihi Tuhan. Senang saudaraku boleh berada di rumah Tuhan. Saudaraku, mari kita tinggalkan persoalan yang di rumah. Kita mau fokus untuk datang kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kami lari seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kami lari seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kami lari seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkaulah yang patut kami sembah seumur hidup kami. Patut kami bersyukur. Haleluya. Allah yang maha besar, Allah yang mengasihi kami. Haleluya. Segala pujian patut kami naikkan bagi-Mu. Engkaulah yang patut disembah. Haleluya. Engkaulah yang senantiasa menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidupku Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Segala ucapan puji dan syukur hanya patut bagi-Mu.
pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu, Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu, Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu, Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu, Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu, Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu, Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu, Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Bapa-Ku, Allah-Ku, penciptaku, kami datang kepadamu, Tuhan, Allah sumber kekuatanku, Allah sumber segala jawaban persoalan hidupku. Kami datang kepadamu, Tuhan, pagi hari ini, Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau, Bapa-Ku.
Mari Tuhan ampuni setiap kehidupan kami jemaat di Egg Blessing. Bila kami tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Tapi pagi hari ini hati kami bertekad untuk kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Terima kasih ya Allahku. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus, pemimpin yang tertinggi bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih. Biarlah kami Tuhan, Engkau layakkan untuk dapat melayani Tuhan Allah yang Maha Kudus. Karena siapa kami di hadapan hadirat-Mu kalau Engkau berikan kami kesempatan yang kedua untuk kami boleh melayani Allah yang Maha Kudus di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita saudara? Saudara bersukacita? Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Mari saudaraku, kita mau bersukacita, kita mau merayakan, kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, terhebat
Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang begitu dahsyat. Dia menguasai hidup kita, saudaraku. Saudara jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang kita alami di belakang saudaraku, kita yakin dan percaya bahwa Dia yang menuntun langkah kita ke depan. Ya saudaraku, nggak usah bimbang, nggak usah ragu, karena itu janji yang Tuhan berikan untuk kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Silakan duduk, saudaraku. Dia berjanji akan memberikan kita sukacita. Dia berjanji akan memberikan kita kemenangan. Kita akan mampu melewati segala perkara yang menyusahkan, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, saudaraku. Saya ajak kita menaikkan satu pujian. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya Tuhanku datang.
sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami mempercayai Engkau Tuhan sebagai Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Dan aku menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat Ek Blessing di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu di tangan Tuhan, maka itu yang terbaik, yang paling tepat untuk hidup kami. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih. Sebentar jika kami mendengarkan firman Tuhan, kami siap, kami buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah untuk kami jemaat Ek Blessing, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami memberikan waktu ini Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan kehendak-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bila firman yang kami dengar, boleh Tuhan kami tanamkan di hati kami, dan boleh Tuhan menjadikan teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan waktu kepada Bapak Gembala. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita. Di dalam Tuhan kita harus selalu bersyukur dan selalu ada sukacita. Karena kalau di dalam Tuhan kita menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak kesulitan, kita selalu bersyukur karena Dia ada di dalam hidup kita. Ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan
memberi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pertahankan keselamatan dari Allah. Ya saudara, kita menjadi orang percaya, kita yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan, ya. Tetapi kalau kita tidak mempertahankan keselamatan yang dari Tuhan ini, kita satu kali akan kehilangan keselamatan itu, ya. Saudara, hati-hati di dalam hidup kita supaya kita terus memegang keselamatan yang dari Allah itu. Saya akan mulai dari awal, ya. Dari awal bagaimana kita bisa menerima keselamatan yang dari Allah itu, ya. Saya akan mengajak kita membaca dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai 26. Kenapa saya bicara mengenai keselamatan yang dari Tuhan ini? Ya saudara, supaya kita tahu ya bagaimana kita menerima keselamatan yang dari Allah ini. Kita baca ayat yang ke-23 dulu. Dikatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, sampai di sini dulu. Ayat 23 ini bicara bahwa semua orang telah berbuat dosa. Ya. Saudara, kalau kita buat anak-anak muda yang baru menikah, kalau pada saat dia melahirkan anak, ya begitu anak itu lahir, procot, dia nangis, oek, begitu. Apakah anak itu berdosa? Dia tidak bersalah, dia tidak berbuat kesalahan dalam hidupnya, dia baru lahir. Tapi apakah dia berdosa enggak? Berdosa? Berdosa. Kenapa? Dikatakan ayat ini semua orang, jadi semua orang, baik yang baru lahir maupun yang sudah kita usia lanjut, semua orang itu yang ada di dalam dunia ini itu telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, dikatakan kalau kita ini manusia berdosa, apa akibat dari dosa itu? Coba kita baca dulu dari Roma pasal 6 ayat 23. Ya, kita tidak lanjut dulu ayat Roma pasal 3 tadi, tapi kita baca Roma 6 ayat 23. Saudara perhatikan, Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab, nah, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, kalau manusia itu berdosa, maka ada upahnya, ya. Upah dari dosa manusia itu yaitu maut, kematian kekal, ya. Orang yang berdosa itu akan mendapatkan maut, ya saudara. Saudara, tadi dari awal saya mengatakan bahwa begitu anak itu lahir, dia sudah berdosa. Karena dari manusia pertama itu Adam pertama itu telah berbuat dosa. Dan dari Adam pertama itu maka Adam diusir keluar dari Firdaus. Saudara perhatikan bahwa dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, orang yang berdosa itu tidak ada Allah di dalam dirinya. Ya, pada waktu Adam dan Hawa di dalam Firdaus, dia bersama Allah.
Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa hidup bersama Allah. Setiap hari itu Allah selalu datang ke dalam Taman Firdaus itu bicara kepada Adam. Dia selalu berfirman kepada Adam. Adam itu bersama-sama dengan Allah di dalam Firdaus. Tetapi sejak Hawa itu dan didukung oleh Adam untuk makan buah terlarang itu, maka dosa telah masuk dalam hidup mereka. Dan tadi dikatakan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana kita tahu Adam setelah dan Hawa itu setelah jatuh dalam dosa dia kehilangan kemuliaan Allah? Dia ternyata kehilangan kemuliaan Allah karena dia diusir keluar dalam Firdaus. Di dalam Firdaus itu ada kemuliaan Allah. Di dalam Firdaus itu dia bersama-sama dengan Allah. Ada kemuliaan Allah. Pada saat dia dibuang dari Firdaus, diusir dari Firdaus, dan ada malaikat yang menjaga pintu masuk ke dalam Firdaus itu dengan pedang, ya, dengan pedang terhunus, saudara. Jadi Adam dan Hawa tidak berani masuk dalam Taman Eden itu, karena kalau dia masuk dalam Taman Eden dia akan dibunuh oleh malaikat Tuhan. Dia berada di luar Firdaus, ya, di luar kemuliaan Allah. Di dalam dirinya tidak ada kemuliaan Allah. Saudara perhatikan, kita lihat ayat yang ke-24 dari Roma pasal 3 tadi, 24 sampai 26. Dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Allah. Ya. Saudara perhatikan, dikatakan kalau manusia ini berdosa, ya, maka manusia yang berdosa itu dia akan diseret oleh iblis ke dalam neraka. Karena dia tidak punya kemuliaan Allah. Tidak ada Allah di dalam dirinya. Tidak ada Tuhan Yesus di dalam dirinya. Maka iblis akan mendatangi manusia yang berdosa itu dan diseretnya ke dalam neraka, saudara. Nah, saudara perhatikan, ya, ayat 24 itu mengatakan bahwa dengan cuma-cuma, saudara, ya, oleh karena kasih karunia, ya. Jadi saudara dan saya ini karena kasih karunia, maka dengan cuma-cuma, tidak perlu membeli, tidak perlu membayar keselamatan dari Allah. Kita ditebus dalam Kristus Yesus, saudara. Saudara, apakah saudara pernah tahu ada orang jual keselamatan? Orang kaya itu, semua orang kaya akan masuk surga, saudara. Kalau keselamatan itu bisa dibeli, saudara. Ya, bagaimana kalau orang tidak punya uang? Kalau harga keselamatan itu dijual dengan harga sekian triliun, maka orang-orang kaya di dunia itu akan membeli keselamatan itu, dia bisa masuk surga. Dan kita yang tidak punya uang 1 miliar aja tidak punya, saudara. Ya, 100 juta tidak ada. Bagaimana kita bisa memberi keselamatan itu? Saudara, keselamatan itu cuma-cuma. Jadi hanya orang yang membuka hatinya, mau percaya kepada Tuhan Yesus itu ditebus, ya, ditebus
dibeli. Ayat 25 dikatakan dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian, menjadi pendamai. Kita manusia dengan Allah itu karena kita berdosa maka kita dibuang oleh Allah. Ya, karena itu Tuhan Yesus berada di tengah menjadi pendamai. Mendamaikan antara manusia dengan Allah Bapa di surga. Dia mendamaikan kita dengan Allah melalui darahnya. Melalui darah Kristus pada saat dia mati di atas kayu salib. Ya, dia menunjukkan keadilannya. Dia yang dahulu membiarkan dosa ini masuk dalam dunia. Karena Tuhan itu memberi kebebasan kepada manusia. Ya, Adam dan Hawa itu diberi kebebasan. Tetapi saudara, kalau manusia ini cuma seperti robot, saudara, disetir sama Tuhan, ya, kamu harus lurus, didorong terus lurus. Kamu harus ke kanan, dibelokkan ke kanan, didorong ke kanan sama Tuhan. Maka kita manusia ini seperti robot. Tuhan tidak menjadikan manusia seperti robot. Manusia diberi kebebasan untuk memilih. Apakah kita memilih hidup benar atau kita memilih berbuat dosa. Ya, saudaraku, itulah sebabnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena diberi kebebasan oleh Allah. Ternyata dia memilih buah terlarang, ya. Saudara perhatikan, karena dosa manusia ini, maka Allah harus mengirim putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ayat 26 itu dikatakan bahwa maksudnya ialah menunjukkan keadilan Allah, ya, pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, kita dibenarkan. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dibenarkan, ya, oleh Allah. Saudara perhatikan, ada anak kembar, ya saudara. Pada waktu anak kembar itu dia sama-sama dewasa, dia sudah dibimbing sama orang tuanya untuk hidup di dalam Tuhan. Ya, supaya dia percaya kepada Tuhan, dia hidup dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ternyata adik kecil ini, anak kembar itu yang kecil itu dia percaya kepada Tuhan, dia melakukan firman-Nya. Tetapi kembaran yang besar itu, yang lahir duluan itu, kembaran yang besar itu, ternyata dia berbuat dosa. Dia melakukan kejahatan, tidak melakukan firman Tuhan. Dia jadi pembunuh, saudara. Yang kembar yang besar jadi pembunuh. Sedangkan si kembar yang kecil itu, dia sampai sekolah, sampai kuliah. Si yang besar tidak mau sekolah, tidak mau kuliah. Dia membunuh orang. Dia merampok, membunuh. Dan si kecil itu kuliah sampai jadi hakim. Saudara perhatikan, pada waktu si kembar yang besar ini, dia ketangkap polisi, dia harus dihakimi karena dia membunuh orang. Dan ternyata hakim yang mengadili itu bukan diserahkan kepada hakim yang lain, saudara. Kan banyak hakim yang menangani. Ternyata hakim yang menangani anak ini, kembar yang besar ini adalah ternyata saudaranya sendiri. Si kembar kecil itu jadi hakim, dia mengadili kakaknya. Waktu dia menghakimi, dia tidak bisa mengambil keputusan untuk membebaskan kakaknya karena dia membunuh orang lain berkali-kali. Dia membunuh, merampok, membunuh. Dan ternyata adiknya ini menjatuhkan hukuman mati, ya, karena secara hukum
dia harus dijatuhi hukuman mati. Nah, pada waktu dia jatuhi hukuman mati, kakaknya marah-marah ya. Dia tahu bahwa adiknya yang menghakimi dia ini, kenapa dia menghakimi dia dengan hukuman mati, menjatuhi hukuman mati. Karena inilah keputusan hukum, tidak bisa diganggu gugat. Nah, kemudian pada waktu dia mau dijatuhi hukuman mati, ya ditentukan tanggalnya, katakanlah tanggal 25 ya, bulan 1 misalnya. Dia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 24 malam. Ya, si kakak ini pakai baju di dalam penjara, baju penjara itu, sedang adiknya malam-malam dia datangi kakaknya di penjara. Pada waktu datangi kakaknya di penjara, dia katakan, "Kak, aku tidak bisa menjatuhkan hukuman bebas terhadap kamu. Aku terpaksa menjatuhkan hukuman mati buat kakak karena kejahatan kakak. Malam ini aku minta kakak bertobat, kembali kepada Tuhan. Bertobat, percaya kepada Tuhan dan mulai kembali dalam hidup benar." Kakaknya marah-marah ya. Karena dia jatuh hukuman mati, kenapa dia kok diinjili? Dia dijatuhi hukuman mati kok dia disuruh bertobat ya. Kemudian si adik ini bilang, "Aku memberikan kesempatan kepada kakak hidup supaya kakak mau bertobat." Dia tanya, "Bagaimana bisa? Aku sudah jatuh hukuman mati, kok aku bisa diberi kesempatan hidup?" Kemudian si adik itu ngomong sama kakaknya, "Akulah yang menggantikan kakak." Kemudian si kakak ini dia diminta melepas baju tahanannya itu. "Lepas bajumu." Sebelum dia melepas, semua penjaga tahanan disuruh keluar. "Saya mau bicara," semua keluar. Jadi tidak ada yang melihat, saudara. Mukanya persis mirip, saudara. Kembar, namanya kembar, mukanya mirip, tidak ada yang bisa membedakan. Setelah dia ganti, bajunya dia buka, dia tukar ternyata. Setelah dia tukar, dia katakan, "Kakak sekarang bebas, kakak sekarang boleh hidup, tapi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kakak harus bertobat, aku yang mati buat kakak." Saudara, inilah pengorbanan. Pada waktu setelah itu dia keluar dari penjara, dikira dia adalah hakim. Dia diperbolehkan keluar pulang, dan besoknya tanggal 25 kakak berdiri. Si adik ini yang memakai baju tahanan, dia diberdirikan di sebuah tempat, kemudian ada juru tembak dan ditembak, dia mati, saudara. Si adik menangis, si kakak ini menangis karena pengorbanan adiknya. Dan saat itulah dia mau bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, lebih lagi dari kasih Allah, dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia rela berkorban bagi saudara dan saya. Saudara ingat pada waktu anak bungsu itu, dia telah meminta hartanya kepada ayahnya. Saudara perhatikan ini. Ini Tuhan bicara tentang hal kerajaan surga. Seperti anak bungsu ini. Minta harta dari ayahnya yang masih hidup. Dia minta hartanya, dia berfoya-foya, dia habisin semua hartanya. Sampai dia kelaparan. Dia cari pekerjaan di tempat orang beternak babi. Dia mau cari makanan babi untuk dimakan, tetapi dia tidak mendapatkannya. Anak bungsu ini juga
dia akan binasa kalau dia tidak kembali kepada bapaknya. Dia kelaparan, dia tidak bisa makan, bahkan makanan babi pun yang dia ingin dapatkan dia tidak bisa makan. Saudara, inilah kasih Allah. Pada waktu anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, bapak tidak menolak anak bungsu ini. Dengan tangan yang terbuka dia berlari mengejar anak bungsu ini. Pada waktu pulang dia peluk anak bungsu ini. Inilah kasih Bapa kita yang di surga. Kalau kita bersalah berdosa kepada Tuhan, dia mengejar kita kemana kita pergi. Dia mengejar untuk menangkap kita untuk kembali, saudara. Saudara perhatikan ini, saudara. Kemudian 1 Petrus pasal yang ke 1 ayat 18 dan 19. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 katakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Tadi kan saya mengatakan yang menebus siapa? Tuhan Yesus. Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan emas atau perak, dengan harta tidak bisa ditebus. Yang bisa menebus kita adalah darah anak domba Allah. Darah Tuhan Yesus Kristus itulah yang menebus hidup kita. Saudara, saudara perhatikan yang kedua, belas kasihan dan pembebasan atau pengampunan Allah terhadap hidup kita. Matius pasal 18 ayat yang ke-23 sampai 27. Saudara perhatikan ayat 23 dari Matius 18. Saya akan bacakan, saudara bisa buka Alkitab saudara. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudaraku yang kekasih, dosa kita kepada Tuhan itu seperti dosa kita ini adalah hutang yang sangat besar. Kita telah berhutang kepada Tuhan. Dosa kita ini sangat besar di hadapan Tuhan. Hanya Bapa kita, hanya Dia raja segala raja yang mampu untuk menghapus hutang kita, menghapus dosa kita. Dosa kita begitu besar. Dia adalah Allah yang penuh kemurahan hati. Saudara, kita berpikir, mungkin ada orang berpikir kalau ditanya, apakah saudara tahu bahwa ada orang yang tidak berdosa? Ya. Kalau ada di antara saudara merasa diri saudara tidak berdosa, saudara bisa angkat tangan. Ya. Maka semua orang tidak akan ada yang angkat tangan. Semua orang dosanya besar.
Ya. Walaupun kita melakukan agama apapun di muka bumi ini, agama tidak bisa mengampuni dosa kita. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Ya. Bahkan agama Kristen tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita apabila kita punya iman kepada Tuhan Yesus, itu saja. Ya, kalau kita mengaku diri kita ini agama Kristen, KTP kita Kristen, tapi kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hanya KTP-nya saja yang Kristen, tidak ada keselamatan, saudara. Walaupun agama kita Kristen, keselamatan itu hanya melalui darah Kristus. Dikatakan kalau tadi raja itu dia mulai menghitung siapa yang berhutang kepada dia, saudara. Ini hal juga bicara tentang selain pengampunan dosa, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya. Ini saudara perhatikan, seorang yang diperhitungkan punya 10.000 talenta hutangnya kepada raja. Dia tidak sanggup karena hutangnya terlalu besar, ya saudara. Saudara, kalau hutang itu 10.000 talenta, ya saudara, 10.000 itu dikalikan 6.000 dinar. Satu talenta itu 6.000 dinar. Ya, satu talenta itu menurut Kamus Alkitab, saya telah meneliti Kamus Alkitab, satu dinar itu, satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta hutangnya, dia berhutang 60 juta dinar kepada raja. Saudara perhatikan, sedangkan yang satu itu, ya, selain orang punya hutang yang diampuni oleh raja, ternyata ada temannya punya hutang kepada dia. Hutangnya itu bukan 10.000 talenta, tetapi hutangnya itu 100 talenta. Saudara perhatikan, ya. Nah, saudara, kalau dia punya hutangnya 100 dinar, ya, hutang kepada temannya yang punya berhutang pada dia itu hanya 100 dinar, saudara. Saudara perhatikan, dia berhutang kepada raja 60 juta dinar, sedangkan temannya itu hanya berhutang 100 dinar. Ya, saudara, kalau dihitung saja, ya saudara, kalau sekarang dengan gaji UMR aja sekarang kira-kira kalau UMR Jakarta itu 4,5 juta, ya. 4,5 juta itu sebulan. Sedangkan kalau sehari dibagi 30 aja, maka 150.000 per hari gajinya dia. Kalau tadi dari 60 juta dinar itu dikali gaji satu dinar, satu hari itu ada 1 dinar, maka dia berhutang kepada raja kalau dikalikan 150.000 satu dinarnya, sedangkan dia berhutang 60 juta dinar, maka dia berhutang kepada raja 9 miliar. 9 triliun, ya saudara. 9 triliun. Sedangkan temannya itu kalau berhutang 100 dinar kepada dia dikalikan 150.000 hanya 15 juta rupiah. Saudara perhatikan bedanya. Dia berhutang kepada raja itu 9 triliun, temannya berhutang kepada dia hanya 15 juta
ini hal pengampunan dosa. Kalau 9 triliun sama raja dihapus hutangnya, bagaimana dia tidak bisa menghapus hutang temannya hanya 15 juta rupiah. Saudara, ini bicara tentang pengampunan, saudara. Ya, saudara. Kalau kita diampuni oleh Tuhan, Tuhan memberi kasih setia, memberikan pengampunan kepada kita dalam dosa kita yang begitu besar. Dia mengampuni kita, tetapi kita tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita bisa diampuni oleh Allah kalau kita tidak bisa mengampuni? Kesalahan orang yang lain itu hanya kecil, dosa kita begitu besar, diampuni oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar, ya saudara, tentang kasih Allah kepada kita, belas kasihan Allah kepada kita. Yang ketiga dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-19 sampai yang ke-13. Ini dikatakan dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, perhatikan, kalau keselamatan telah diberikan kepada kita melalui darah Kristus, ada 2 hal yang harus kita punya dalam diri kita. Ya, ini bicara tadi tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kita harus mau jadi seperti gadis bijaksana. Ya, kita punya pelita yang pertama. Saudara, kita pegang pelita kita. Kita jadi terang. Kemana kita pergi, kita jadi terang. Ya, saudara. Pelita mungkin kita hidup kita mungkin jadi terang. Tetapi jangan lupa minyak. Minyak itu bicara, kita harus minyak dalam buli-buli itu minyak harus kita pegang. Karena kalau pada saat minyak itu habis, maka kita punya minyak. Kita bisa menambahkan minyak pada pelita itu. Sampai nanti mempelai pria itu datang, mempelai laki-laki datang, kita siap menyambut dia. Siap menyambut kedatangan pelita, mempelai laki-laki itu dengan pelita yang ada di tangan kita. Ya, saudara. Saudara, minyak ini bicara tentang Roh Kudus, tentang Allah, Roh hidup. Biarlah kita hidup di dalam Roh, kita hidup di dalam Dia. Saudara, belajar kita hidup di dalam Roh, karena Roh Allah itu adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, Roh Allah itu bicara tentang kuasa, ya, kehidupan yang memberi kita kehidupan. Yaitu minyak itu tadi, memberi kita masuk ke dalam hidup yang kekal bersama pelita dan minyak itu. Saudaraku, kalau pelita itu saudara kita punya, ya saudara, Roh Kudus itu bicara tentang seperti udara, saudara. Saudara, udara atau oksigen yang saat ini diberikan kepada manusia, yang diberikan kepada kita. Pada saat saudara bangun pagi, saat saudara menghirup udara segar, maka oksigen itu akan masuk dalam diri kita.
memberikan kita kehidupan. Oksigen masuk dalam tubuh kita, memberikan kita kehidupan itu, maka kita hidup karena ada oksigen yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ini berhenti menghirup oksigen, maka habislah hidup kita. Sekarang banyak orang yang mengalami kematian karena virus COVID ini, saudara. Karena mereka tidak bisa bernafas, tidak bisa mengambil oksigen. Ini bicara tentang bagaimana kita dengan Allah Roh Kudus. Kalau tidak ada Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang membimbing kita, supaya hidup kita benar, menjaga keselamatan yang dari Allah itu, melalui Allah Roh Kudus kita hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup masuk ke dalam keselamatan kekal, saudara. Karena keselamatan kekal, Roh Kudus itulah yang menjaga hidup kita sampai kita masuk di dalam keselamatan kekal. Ya, karena itu, saudara, biarlah ini jadi pegangan dalam hidup kita. Kalau kita sudah ditebus, kita dibeli oleh darah yang mahal, maka kita harus jaga keselamatan itu dengan hidup di dalam roh. Ya, saya akan sebagai penutup, saya akan mengatakan, saudara, bahwa Allah itu melindungi kita kalau kita dipimpin oleh Dia, saudara. Keselamatan akan diberikan kepada kita kalau kita terus hidup menurut Dia. Seperti saudara perhatikan orang Indian, saudara. Suku Indian itu berapa puluh tahun yang lalu dia punya peradaban. Suku Indian ini, kalau anaknya dewasa, anak laki-laki, katakanlah kalau anak itu umur 17 tahun, dia dianggap dewasa. Kalau dia dewasa, sama bapaknya itu dia dibawa ke hutan. Dia akan bawa senjatanya, senjata suku Indian untuk melawan binatang buas. Kalau anak ini tidak dilatih pada waktu umur 17, dia tidak ditaruh di hutan, dia akan mati karena binatang buas. Ya, saudara. Nah, pada waktu umur 17 tahun dia ditaruh di hutan, dia dikatakan, bapaknya mengatakan, kamu harus hidup sendiri. Kamu harus melawan binatang buas dan menyelamatkan dirimu. Dia ditaruh di tengah hutan, dan anak ini tentunya kalau dia 17 tahun dia ketakutan, saudara. Dia tidak pernah melawan raja hutan, tidak pernah melawan macan, singa, dan harimau yang lainnya. Tetapi dia dipersenjatai, tapi bagaimana dia bisa melawan mereka kalau dia tidak mampu menggunakan senjata itu. Nah, saudara, pada waktu dia merasa bahwa dia ditaruh di hutan sendirian, dia ketakutan, saudara. Tapi pada waktu ditinggal, bapaknya mengatakan, kamu sendirian, aku tinggal. Ya, kamu sendirian. Saudara, ternyata pada waktu dia ditinggal di hutan itu, ternyata benar, tidak lama datanglah singa. Menyerang anak ini, singa yang disebut raja hutan. Dia menyerang anak ini, akan membunuh anak ini. Dan dengan kekuatan dia berusaha memakai senjatanya, tapi dia tidak mampu, saudara. Pada saat singa ini menyerang, mau menerkam anak ini, saudara, tiba-tiba singa ini terjatuh dan mati, saudara. Pada waktu anak itu melihat, loh, aku belum menyerang singa ini, kok dia tahu-tahu mati? Ternyata dia melihat ada tombak yang mengenai singa ini sehingga membuat singa itu mati. Pada waktu setelah tombak itu mengenai singa itu, bapaknya sebentar lagi ternyata dia keluar dari belakang semak-semak, dari dalam semak-semak bapak itu keluar. Anak ini tahu ternyata bapaknya yang melindungi dia. Saudaraku yang kekasih, seringkali kita ini banyak iblis berusaha menyerang kita.
Kita tidak punya kekuatan kalau tidak disertai oleh Tuhan. Ya, karena itu kita terus berharap kepada Tuhan yang menyertai kita. Dia yang melindungi kita. Kalau iblis itu sebagai singa yang mengaum-ngaum, dia menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan, maka ada tangan Tuhan yang membela kita. Dia akan membantai semua singa-singa yang mengaum itu, membunuh semua serangan-serangan iblis itu di dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya saudara, dalam pelayanan pun saya seringkali mengalami banyak hal. Ya saudara, tiba-tiba ada suara santet dar di atas rumah saya. Tapi tangan Tuhan yang membela hambanya. Ya, seringkali kenapa kuasa jahat itu menyerang dalam rumah tangga saya? Karena saya melayani, menghancurkan setiap pekerjaan iblis, melepaskan orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu, didoakan doa kelepasan supaya kuasa Tuhan masuk dalam hidupnya dan dia diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Ya, dalam pelayanan pun setelah saya berdoa kelepasan, saya pulang, saya naik sepeda motor, tiba-tiba ada suara-suara yang memanggil nama saya, ingin menyerang saya di tengah jalan, saudara. Nama saya dipanggil-panggil, saya menoleh ke kiri kan, oh tidak ada. Saya tahu ini kuasa roh jahat menyerang saya karena orang yang saya layani sudah dilepaskan oleh Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya diberi kekuatan. Pernah saya melayani sama istri saya, di tengah jalan tiba-tiba motor saya itu dibuat mogok, saudara. Tidak bisa starter. Padahal saya motor itu tidak ada masalah. Pergi kemana-mana tidak ada masalah. Setelah melayani doa kelepasan, saya pulang dibuat mogok. Saya bawa itu barang-barang yang akan saya bakar, saudara. Sudah saya doakan, barang-barangnya punya orang yang dilepaskan oleh Tuhan itu. Kan saya bawa pulang, mau saya bawa ke gereja, mau saya bakar di gereja. Nyata motor saya mogok di tengah jalan. Tapi saya berdoa, saya tahu ini kuasa roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Saya patahkan setiap kuasa roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Saya akhirnya nyata saya bisa jalan lagi dan pulang. Sampai di gereja saya bakar. Pada waktu saya bakar, saya kasih minyak begitu banyak, tidak bisa terbakar, saudara. Tidak bisa terbakar. Kemudian saya tangkeng lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata kuasa Tuhan akhirnya membakar barang-barang itu. Dia terbakar. Dan pada waktu terbakar sempat meledak, saudara. Tidak ada sesuatu yang harusnya meledak. Pada waktu dia meledak mengenai kaki ibu gembala, saudara. Ada api yang karena ledakan mengenai kakinya sehingga kakinya luka sedikit. Tapi Tuhan melindungi, ya saudara. Kemudian terus saya bakar, saya hancurkan kuasanya. Saudara, itulah Allah kita. Dia menyertai kita. Dia Allah yang membela kita. Dia yang menyelamatkan kita. Amin. Kita jaga keselamatan Tuhan itu supaya kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, supaya kita masuk dalam hidup yang kekal. Mari saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini, saudara, buat saudara-saudara yang mendapatkan keselamatan dari Allah, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, atau mungkin saudara belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saudara,
mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini saya akan berdoa. Mungkin saudara yang mengikuti ibadah online, baik Jemaat X-Blessing maupun dari luar, saudara yang mengikuti ibadah online ini, saat ini saya mengajak saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Buka hatimu, akui dosamu di hadapan Tuhan. Karena engkau orang yang berdosa. Minta ampun kepada Tuhan, akui dosamu. Supaya sungguh-sungguh pengampunan Tuhan turun dalam hidupmu. Setelah minta ampun, berdoa, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini saya mengajak mungkin saudara-saudara yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, belum percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo ikuti doa saya, baik yang ibadah pagi hari ini maupun yang ibadah online. Berdoa, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, pada saat ini aku mengakui bahwa aku orang berdosa. Aku mengaku dosaku. Ampuni aku Tuhan. Tuhan ampuni hidupku. Dan aku percaya melalui pengampunan-Mu Tuhan menyucikan hidupku. Saat ini aku membuka hatiku Tuhan Yesus. Aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya kepadamu sepenuh hati. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya saat ini juga hidupku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Sekarang saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik saudara yang pagi hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau tahu Tuhan pagi hari ini buat saudara kami yang baru pagi ini membuka hati, mengaku dosa, dan mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapa di surga, kami percaya keselamatan daripadamu telah turun atas hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau menyelamatkan mereka masuk dalam hidup yang kekal Tuhan. Walaupun dosanya merah seperti kermisi, Engkau akan putihkan menjadi seperti salju Tuhan, seperti bulu domba Tuhan, menjadi putih bersih Tuhan, karena kuasa darah Kristus. Kami percaya keselamatan turun atas hidup mereka Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa supaya sungguh-sungguh anak-anak-Mu menjaga keselamatan ini Tuhan, dengan hidup benar, hidup kudus, dan hidup di dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjagai hidup kami semuanya Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami terus hidup di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Karena ada tangan Allah yang membela kami, ada tangan Allah yang menyelamatkan hidup kami, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Engkau yang menolong kami, Engkau memberi kemenangan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita
nanti ibadah Natal pada tanggal 26 Desember ya, 26 Desember. Ibadah anak pada tanggal 18 Desember. 18 Desember. Ya, buat Bapak Ibu yang akan membawa anak-anak untuk mengikuti ibadah anak di tempat ini juga tanggal 18 Desember, jamnya ibadah kecil jam 4, ibadah remaja jam 6. Oh, ibadah anak-anak ya, yang anak-anak yang kecil jam 4 sore, sedangkan anak-anak remaja jam 6 sore ya. Jadi ibadah anak pada tanggal 18 Desember jam 4 sore untuk anak kecil, jam 6 sore untuk anak remaja ya. Jadi tolong Bapak Ibu persiapkan anak-anak saudara, dampingi anak-anak dalam ibadah Natal anak ya. Dan pagi hari ini di acara Natal ini ulang tahun Tuhan, kelahiran daripada Tuhan Yesus. Natal ini adalah kelahirannya. Saudara, pagi hari ini dari gereja akan memberikan persembahan amplop untuk persembahan Natal ya, buat kita semuanya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk persembahan Natal, supaya nanti minggu depan waktu saudara datang ibadah, amplop ini bisa saudara berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku harus memberi berapa kepadamu ya Tuhan. Ya, jadi saudara masukkan dalam amplop, minggu depan dikumpulkan. Tolong bisa dibantu, amplopnya bisa dibagikan di ini, tolong. Ini. Ya. Tolong Pak Edi. Ya, amplop ini bisa saudara bawa pulang. Buat saudara yang terus mengikuti ibadah online, saudara bisa ditransfer aja ke rekening gereja, beri keterangan persembahan Natal ya, transfer langsung ke rekening gereja. Buat saudara yang ibadah setiap minggu, saudara bisa mengisi amplop itu dan dibawa minggu depan untuk persembahan Natal. Ya, mari saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami adalah anak-anak tebusanmu Tuhan. Kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan Engkau telah menebus hidup kami. Biarlah kami mau pakai hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan, supaya jangan sampai orang lain Kau selamatkan, tetapi kami kehilangan keselamatan. Bapak, kami rindu supaya keselamatan itu selalu ada dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun, keselamatan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami percaya, walaupun saudara-saudara pagi hari ini yang kami doakan tidak ada di tempat ini, tapi Engkau ada di sana. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Diego Tuhan, anak dari Herlina dan Juan Ming Tuhan. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu. Engkau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Aku percaya mujizat-Mu Tuhan. Engkau jamah kedua matanya Tuhan. Apa yang mustahil bagi dokter, bagi manusia,
Tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau nyatakan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan, sembuh. Bisa melihat sempurna. Tuhan, kedua matanya Engkau sembuhkan supaya penglihatannya melihat kembali Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kesembuhan mujizat terjadi dalam hidup Diego Tuhan. Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini hamba-Mu berdoa juga untuk Om Jan dan Ibu Erna yang dalam perjalanan berada di Bali Tuhan. Sertai hamba-Mu dengan keluarganya selama berada di Bali. Lindungi hamba-Mu dan sekeluarga Tuhan. Sampai hamba-Mu kembali ke Surabaya, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, jauhkan dari serangan si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi, Tuhan lindungi hamba-Mu sekeluarga, Tuhan keluarga besar hamba-Mu sampai kembali ke Surabaya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Saat ini hamba-Mu berdoa juga untuk Ratna dan Yudi Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati Ratna dan Yudi Tuhan. Berkati Ratna Tuhan, beri kesehatan prima buat Ratna Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Sampai saatnya Engkau memberi anugerah kepada mereka Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu akan melimpah. Engkau akan memberikan anugerah Tuhan buat Ratna dan Yudi Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberi kesehatan prima untuk mereka, buat janin dalam kandungannya sampai saat melahirkan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah menikah beberapa tahun tapi belum punya keturunan Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau menjamah mereka Tuhan. Beri mereka keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keturunan ilahi turun dalam hidup mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau berkati anak cucu daripada Jemaat X-Blessing dan anak-anak Tuhan dimanapun mereka. Tuhan memberikan hikmat anak cucu kami Tuhan. Engkau menjadikan perkasa mereka di muka bumi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang sekolah, yang kuliah maupun yang sudah bekerja, Tuhan berkati, beri hikmat Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Engkau menjadikan mereka menjadi anak yang terpandai di sekolahnya, berhasil dalam pekerjaannya buat yang bekerja Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang mengikuti ibadah pagi hari ini maupun yang ibadah online. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, dengan Tuhan menyediakan selalu berkat-Mu Tuhan dalam masa sulit ini Tuhan. Engkau memberkati ekonomi mereka Tuhan. Engkau tolong buka jalan buat ekonomi mereka. Engkau buat mereka berhasil terus naik Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memberkati engkau. Memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Amin. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. El Shaddai, El Shaddai,
Selamat pulang, Tuhan memberkati.